Pak Ganjar dan Pak Mahfud, yang setelah mendapatkan nomor urut 3, kemudian pidatonya cadas dan nampol kemana-mana. Salam metal. Jadi semalam kita sudah menyaksikan semua pengundian dan penetapan nomor urut Capres-Cawapres di tahun 2024. Dan hasilnya sesuai dengan harapan masing-masing kubu. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, yang setelah mendapatkan nomor urut 3, kemudian pidatonya cadas dan nampol kemana-mana. Salam metal. Jadi semalam kita sudah menyaksikan semua pengundian dan penetapan nomor urut Capres-Cawapres di tahun 2024. Dan hasilnya sesuai dengan harapan masing-masing kubu. Kalau kita melihat kubu Anies Baswedan dan Caimin, ini kan memang dari dulu menginginkan nomor urut 1. Karena apa? Karena mereka punya filosofi bahwa nomor 1 ini kemudian melambangkan satu putaran. Mereka berharap bisa menang satu putaran. Itu yang selalu mereka harapkan. Dan kemudian pasangan Prabowo-Gibran, mereka ini selalu mengharapkan nomor 2. Karena nomor 2 ini kemudian adalah sama dengan ketika mereka di pemilu 2019, terutama Pak Prabowo mendapatkan nomor urut 2. Lalu sekarang mereka juga akan mendapatkan nomor urut 2. Karena nomor urut 2 ini kan kalau misalkan dilambangkan dengan jari adalah lambang V, yang artinya adalah victory. Ini adalah simbol sebuah kemenangan dan juga kesuksesan. Itu yang ada di benak kubu Prabowo Gibran. Sementara di kubu Ganjar Mahfud memang sangat mengharapkan nomor urut 3. Karena apa? Karena setiap saat Pak Ganjar selalu memberikan salam metal. Metal ini artinya menang total. Lalu kemudian PDI Perjuangan ini adalah partai dengan nomor urut 3. Kemudian juga harapannya dengan nomor 3 akan membuat kemenangan hat-trick di pemilu. Mulai dari tahun 2014, 2019, dan 2024 ini adalah menuju hat-trick kemenangan. Salam metal. Itu yang selalu digaungkan oleh Pak Ganjar Pranowo. Dan sekarang Pak Mahfud pun juga sudah mulai ikut-ikutan. Nah, jadi dengan adanya pembagian nomor urut ini kemudian sudah ditetapkan, semua berharap bahwa apapun harapan, apapun interpretasi dari semua nomor urut di masing-masing kubu ini, itu bebas-bebas saja. Yang penting, pemilu ini berjalan lancar, berjalan jujur, berjalan adil, tidak ada intervensi, dan tidak ada campur tangan dari pihak kekuasaan. Itu harapan kita semua. Setuju ya? Nah, kemudian setelah pengundian nomor urut ini kan masing-masing bakal calon wakil presiden, ini sudah bukan bakal lagi ya, sudah menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, kemudian diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan atau pidato perdana mereka setelah mendapatkan nomor urut. Nah, di pidato pasangan nomor urut 1, Anies Muhaimin, ini yang melakukan pidato adalah Caimin. Kalau kita melihat Anies Baswedan, kenapa ya? Kalau saya melihat semalam, Pak Anies itu terlihat sangat kalem, kemudian cool, santai, seperti nggak ada beban. Seolah-olah, ini bagi saya seolah-olah, kalau misalkan menang ya syukur, nggak ya nggak masalah. Itu yang saya tangkap. Mohon maaf kalau misalkan kita nggak sependapat, tapi yang saya tangkap seperti itu. Sementara kalau Caimin, itu sangat terlihat jelas seperti biasanya. Caimin sama sekali nggak berubah dengan gayanya khas, gaya yang cengengesan, kemudian juga full senyum seperti biasanya. Tapi apa yang disampaikan ini sangat masuk ke dalam semua peserta pemilu. Dia mengibaratkan bahwa pemilu ini adalah pertandingan sepak bola. Kalau misalkan ada pemain yang curang, melakukan sliding tackle secara keras, harus kita
viralkan, harus kita teriaki dan harus kita soraki. Lalu kalau misalkan wasitnya ikut-ikutan bermain, ini kemudian nanti akan dilaporkan kepada FIFA sebagai federasi yang menaungi ini semua. Ini kan analoginya seperti itu. Dan sepertinya ini juga menyindir salah satu pasangan calon. Siapa? Nah, kemudian dari pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti biasa, Pak Prabowo sangat normatif menyampaikan apa yang selalu dipidatokan, itu adalah sangat normatif. Tapi ada satu poin yang saya tangkap. Ketika beliau menyampaikan bahwa sangat mendukung, kemudian juga tidak akan mendiamkan yang bentuk namanya kecurangan. Tidak akan mentolerir apa itu namanya kecurangan. Akan berharap pemilu ini jujur, pemilu ini berjalan lancar. Ya, semoga saja. Dan kalau kita melihat Gibran, ya seperti biasa, hampir di setiap kesempatan ketika dia tidak diberikan kesempatan untuk berbicara, memang dia tidak pernah bisa fokus untuk ke depan. Pandangannya itu selalu seperti ke samping, ke atas, kemudian ke bawah. Entah menyimpan sesuatu atau bagaimana. Tapi kalau saya memperhatikan, di beberapa kesempatan memang seperti ini. Apakah memang stylenya dia seperti itu, atau memang ada semacam ketakutan juga nggak tahu lagi. Nah, kemudian kita berbicara masalah pidato Pak Ganjar. Yang kalau bagi saya ini sangat cerdas dan nampol kemana-mana. Yang pertama, Pak Ganjar ini membahas masalah drakor. Drakor yang saat ini terjadi, yang memang seharusnya tidak terjadi. Ya itulah ketika drama ini memang diawali dari gugatan usia bakal calon presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Itu drama sudah mulai di sana. Lalu kemudian bagaimana pihak penguasa yang diduga ikut campur di pengambilan keputusan itu. Lalu kemudian juga bagaimana kemarin pidato Presiden Jokowi menyampaikan di ulang tahun Partai Golkar bahwa pemilu ini saat ini banyak drakor, banyak sinetron, banyak drama-dramanya, itu yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Dan ini dipertegas oleh Pak Ganjar. Nah, padahal semuanya kita juga sudah tahu siapa sutradara dari drama ini semua. Lalu yang kedua, masalah demokrasi. Demokrasi ini kita harus optimis bahwa demokrasi di pemilu tahun ini tetap tegak. Meskipun kondisinya sekarang tidak seperti itu. Demokrasi kita tidak baik-baik saja. Bahkan Pak Ganjar Pranowo mengatakan bahwa amanat reformasi, demokrasi ini jangan sampai dicederai oleh adanya KKN. Nah ini kan juga nyentil dan nampol kemana-mana, kanan kiri. Kalau orang Jawa bilang ngiwo tengen. Itu yang terjadi. Meskipun tidak menyebut nama, tidak kemudian menyampaikan ini secara eksplisit, tapi kita bisa memaknai itu semua bahwa keadaan atau kondisi politik kita sekarang memang seperti ini. Lalu bagi saya, ketika Pak Ganjar ini kemudian diteriaki oleh para pendukungnya, diberikan semangat, beliau juga menyampaikan bahwa saya selalu tenang, kami selalu tenang, karena kami meyakini bahwa ada masyarakat, ada rakyat yang ada di sekeliling kami yang selalu akan menjaga kami semua. Ini seolah nampol ketika dulu Gibran kemudian pertama kali deklarasi bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dia kan sempat mengatakan seperti disampaikan oleh Pak Ganjar itu. Tenang Pak Prabowo, tenang Pak, saya sudah ada di sini. Seolah-olah dia ingin memberikan sebuah rasa keamanan, kenyamanan kepada Pak Prabowo dan tenang saja Pak, semuanya saya handle, semuanya ada dalam kuasa saya, seolah-olah kan seperti itu. Nah, sementara Pak Ganjar ini menyampaikan bahwa kami selalu tenang, pasangan Ganjar Mahfud selalu tenang karena ada masyarakat yang akan mendukung kami, masyarakat yang akan selalu memberikan kenyamanan dan keamanan kepada kami, dan itu juga sudah terjadi. Beberapa hari ketika kemarin saya juga sudah menyampaikan bagaimana ketika ada campur tangan penguasa, kemudian ada tindakan diskriminatif terhadap
baliho dari pasangan calon Ganjar Mahfud, kemudian diturunkan, banyak yang dicopot, lalu kemudian masyarakat secara masif di berbagai daerah tanpa dikomando mereka menawarkan rumah-rumah mereka, pagar mereka, kemudian juga halaman rumah mereka untuk dipasang baliho Ganjar Mahfud secara gratis sebagai dukungan untuk pasangan Ganjar Mahfud ini, kemudian juga sebagai bentuk perlawanan dari tindak intimidasi dan tindak represif dari aparat keamanan yang merupakan perpanjangan tangan dari kekuasaan. Ini yang tidak dimiliki oleh pasangan lain. Jadi jangan ngiri dong. Nah, itulah apapun sekarang yang sedang terjadi, kita nikmati saja. Yang penting kita semuanya berharap bahwa pemilu kali ini, pemilu benar-benar jujur, pemilu benar-benar adil, meskipun salah satu paslonnya, salah satu calonnya ini adalah anak dari penguasa. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud beberapa waktu yang lalu ketika diwawancara di iNews TV. Dia mengatakan bahwa kalau misalkan presiden ini mendukung anaknya, itu wajar. Karena setiap orang tua pasti akan mendukung anaknya apapun itu. Tapi jangan sampai menggunakan fasilitas negara, jangan menggunakan instrumen negara, dan lebih-lebih lagi jangan sampai menggunakan anggaran negara. Nah, sangat tidak sabar nanti akhir bulan ini sekitar tanggal 28 itu sudah akan mulai masa kampanye, lalu kemudian nanti akan ada 5 kali debat Capres-Cawapres, 3 kali debat Capres, kemudian 2 kali debat Cawapres. Nanti di sana kita bisa melihat bagaimana kualitas seorang calon presiden dan calon wakil presiden ditunjukkan benar-benar bagaimana ketika mereka menghadapi sebuah permasalahan. Dan dengan kejadian yang seperti itu, nanti kita pasti akan meyakini bahwa pasangan Ganjar Mahfud akan menang 1 putaran. Salam metal. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Ganjar Mahfud 1 putaran. Sepertinya udah mau hujan nih. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia unggul.